Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Baik lagi tentunya di Leo Ikals Podcast. Dan selamat datang buat teman-teman yang tentunya baru dengar podcast ini yang sudah di episode 13, teman-teman ya. Mudah-mudahan hadirnya podcast ini bisa memberikan input kepada teman-teman terkait dengan hal-hal yang sederhana yang biasa mungkin terjadi dalam keseharian kita, yang tentunya bisa menjadi hal yang baik gitu kan, untuk bisa terus menjadi manusia yang terus mengembangkan diri ke depannya ya. Dan di episode ke-13 kali ini teman-teman, kalau sebelumnya mungkin bersifat mungkin kayak sekedar motivasi aja gitu kan ya, kulit-kulit sedikit gitu. Nah kali ini mungkin juga sedikit lah kulit-kulitnya, cuman lebih kepada teknis sih. Sesuatu hal yang penting juga teman-teman, yang menurut saya sih bisa untuk membuat diri kita tuh bisa lebih baik lagi gitu. Terutama nih berkaitan dengan pikiran ya teman-teman. Karena kita tahu ya, di era media sosial seperti saat ini informasi begitu banyak. Yes, kalau dari sisi positifnya tentunya informasi bisa kita serap untuk menjadikan peradaban lebih baik tentunya. Tapi di sisi lain, karena saking banyaknya ini, jadi kita kadang kurang bisa memfilter gitu kan. Akhirnya membuat kita tuh kayak aduh, pikiran tuh banyak di sini gitu kan. Kayaknya tuh jadi overthinking gitu kalau istilah sekarang ya. Seperti judulnya juga kan ya. Berkaitan dengan overthinking yang sering juga dialami terutama oleh anak-anak muda gitu kan ya. Karena anak muda itu ya penuh dengan kegalauan gitu kan. Nanti gimana gitu kan masa tua nanti gitu kan, supaya tentunya bisa lebih baik gitu kan dari sekarang gitu. Nah untuk itu kali ini di podcast kali ini saya akan berbicara tentang lebih, kayaknya ini juga salah satu hal yang sedang saya geluti juga, yaitu menulis. Jadi menulis itu teman-teman ternyata nggak cuman ngelatih kita itu menstrukturkan atau apa ya istilahnya tuh, mengungkapkan ide-ide dalam pikiran kita aja gitu. Tapi menulis juga bisa menyembuhkan terutama overthinking yang sering kita alami. Kita tahu ya bahwa di 24 jam seharian kita itu, menurut penelitian teman-teman, itu kalau orang dewasa ada 7.000-an pikiran gitu kan yang masuk seliweran. Aduh, itu gimana nggak pusing ya. Apa ya, ibaratnya setiap detik gitu kayaknya ada gitu yang kita pikirkan. Nah untuk mengatasi overthinking tadi gitu kan, yang mungkin ibaratnya over kan berarti kan kayaknya kelebihan tuh. Nah itu kan yang membuat kadang kita tuh stres gitu. Itu kita ada namanya teknik teman-teman, yang kita bahas kali ini adalah brain dump journal. Wow. Mungkin buat sebagian teman-teman sudah tahu gitu kan ya, brain dump journal atau membuat jurnal sih lebih tepatnya. Membuat jurnal atau membuat diary lah kalau istilah gampangnya gitu. Nah itu kan saat ini mungkin agak dilupakan teman-teman ya. Saking kita pengen maju terus gitu kan ya, mandang ke depan, sampai kita lupa satu hal yang berguna buat kita gitu kan, yaitu menulis jurnal ini. Ini ternyata dampaknya nggak cuman ya sekedar kita mengungkapkan isi hati aja gitu, tapi bisa juga nih menstrukturkan, menyehatkan mental juga teman-teman, dan banyak lagi manfaatnya. Mungkin bisa teman-teman search lagi gitu manfaat dari menulis jurnal ini. Nah ada 2 teknik sih teman-teman yang akan saya bahas di kesempatan kali ini, yaitu yang pertama adalah the basic brain dump. Jadi teman-teman untuk menulis jurnal ini, teknik pertama ini lebih mudah sih sebenarnya. Untuk the basic brain dump ini teman-teman cukup menyiapkan alat tulis sama pulpen. Atau kalau memang malas gitu kan ya nulis secara langsung seperti itu, boleh juga lewat HP gitu kan, lewat
komputer atau juga tablet atau laptop lah, atau ya yang sering kita pegang lah gitu. Itu lebih itu juga sih gitu kan ya. Kalau lebih akrab ke situ silakan ngetik. Tapi kalau saya sendiri sih teman-teman ya, sampai saat ini masih suka dengan tulis tangan aja gitu kan. Emang lebih gimana ya ibaratnya gitu. Kayak makan aja sih teman-teman ya. Kayak makan tuh kayak lebih dapet gitu kalau misalkan pakai sendok dengan menggunakan tangan langsung itu kan agak beda lah gitu. Kalau menurut saya sih teman-teman. Mungkin kalau menulis langsung itu kayak kita tuh makan tanpa sendok gitu. Tapi kalau kita menulis lewat smartphone, lewat PC gitu, itu kayak ya ada kayak gap lah gitu sedikit ya kalau menurut saya sih. Tapi ya tergantung teman-teman aja, silakan, yang penting tulis itu. Nah, di teknik pertama ini lebih gampangnya itu ya teman-teman tinggal menuliskan aja yang terlintas di pikiran teman-teman setiap waktunya, itu setiap mau tidur dan setelah bangun tidur. Coba deh luangkan waktu, ya mau dimulai dari 5 menit gitu kan, nggak apa-apa. 5 menit setelah bangun tidur atau 5 menit sebelum tidur, tulis itu. Daripada apalagi mau tidur nih teman-teman ya langsung buka media sosial gitu kan, mendingan teman-teman mencurahkan pikiran teman-teman di situ. Itu efeknya luar biasa lah. Mungkin sehari 2 hari sih belum terlalu ya, tapi mungkin setelah 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan gitu, itu akan punya impact tersendiri teman-teman ya. Jadi itu teknik pertama, namanya teknik the basic brain dump. Ini teman-teman ya, saya kutip dari psychcentral.com ya. Teman-teman bisa silakan cari aja lah. Kemudian yang kedua tekniknya adalah dengan teknik bahasa kalau saya sih teknik plus ya. Soalnya ini mirip seperti itu ya, plus ya, bikin garis teman-teman ya, vertikal, kemudian bikin garis horizontal. Nah itu kan akan membentuk 4 ini ya. Atau kalau di matematika itu ya di ada diagram itulah gitu. Diagram 1, diagram 2, diagram 3, diagram 4 gitu ya teman-teman ya. Nah itu ada isinya masing-masing teman-teman. Jadi silakan teman-teman dalam misalkan di kertas ya, kalau di kertas tuh tinggal bikin aja bagian tanda plus, ada 4 kotak nanti di situ. Nah kotak pertama teman-teman, silakan isi dengan ini kayak mirip kayak tadi ya, kayak di basic brain dump. Jadi tulis aja yang muncul di benak kita. Nah situ pokoknya yang berseliweran di benak kita gitu kan, ketika kita menulis itu ya udah tulis aja. Awal-awal memang kadang random gitu teman-teman ya, tapi kalau sudah terbiasa itu akan terstruktur dengan sendirinya teman-teman. Itu sih yang saya rasain ya. Nah jadi itu kotak pertama teman-teman. Untuk kotak kedua itu kayak lebih ke to do gitu kan. Ini sesuatu yang pengen kita lakuin dan pengen kita selesaikan. Ibarat tuh kayak target gitu kan. Misalkan tugas sekolah, tugas kuliah, pengen menyelesaikan naskah tulisan gitu kan, atau teman-teman punya pengen bikin konten apa gitu kan. Pokoknya yang pengen teman-teman selesaikan lah di hari itu gitu. Coba tuliskan semua, pokoknya apapun yang terlintas, saya pengen ngelakuin ini. Wah itu silakan teman-teman tulis di kotak kedua ini. Lalu di kotak ketiga ada kayak lebih ke gratitude nih. Ini lebih kepada hal-hal yang kita syukuri teman-teman ya. Banyak dong ya, kita misalkan kita bersyukur nih masih bisa bernafas hari ini, diberikan kesempatan hidup hari ini, bersyukur gitu kan punya anak gitu kan, bersyukur punya istri, bersyukur diberikan pekerjaan seperti ini, diberikan kesempatan seperti ini. Pokoknya banyak lah ya, setiap kita tuh pasti punya hal yang layak untuk kita atau patut kita syukuri gitu kan. Alhamdulillah nih saya punya ini, alhamdulillah saya punya ini, punya rumah, punya ini. Silakan pokoknya. Bahkan itu hal paling kecil gitu kan ya, kayak tadi ya kita bisa bernafas, kita bisa bergerak bebas. Nah itu kan banyak gitu teman-teman ya. Silakan tulis aja di kotak yang ketiga. Lalu
di kotak yang keempat ini sebenarnya kayak kelanjutan dari kotak kedua. Kalau kotak kedua itu kan masih ngacak tuh, semua ditulis apa yang ingin kita selesaikan, apa yang kita ingin lakukan. Nah, kalau di kotak keempat itu adalah top 3 prioritasnya. Jadi 3 hal penting dari kotak kedua itu yang ingin kita selesaikan di hari itu. Nah, itu teman-teman ya. Jadi 2 teknik tadi gitu kan ya, the basic brain dump dan plus lah, teknik plus menurut saya yang kedua itu bisa teman-teman lakuin lah. Boleh yang udahlah gitu kan untuk awal-awal the basic brain dump aja gitu kan, yang nulis bebas saja silakan. Atau udah kayaknya keren nih gitu kan, dibikin 4 kotak kolom gitu kan, itu kan lebih lebih spesifik bahkan gitu. Jadi pikiran kita tuh yang tadinya banyak tadi gitu kan, dan yang ribuan pikiran yang datang berseliweran itu kan bisa tertata, dan kita pun akan lebih relax. Oh iya, karena kita tuh mampu untuk memberikan prioritas tadi gitu kan, apa nih yang pengen kita selesaikan gitu. Jadi mungkin itu teman-teman ya di podcast kali ini berkaitan dengan brain dump journal atau diary lah, lebih ininya ya, lebih gampang ya gitu. Jadi gitu, nulis itu sesuatu yang tentunya enggak cuma menyenangkan gitu kan, tapi juga menyehatkan juga tentunya ya. Ada ini juga sih, istilah juga teman-teman, kalau kita tuh overthinking, baiknya tuh kita nulis. Kalau kita less thinking, baiknya ya kita harus banyak baca gitu. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan podcast kali ini tentunya bisa bermanfaat, walaupun sekilas. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih dalam, lebih jauh berkaitan dengan random journal ini ya silakan aja. Udah banyak banget teman-teman ya, di lewat artikel, lewat video gitu, bahkan lewat podcast juga mungkin sudah banyak dibahas oleh banyak orang. Saya cuman ibaratnya menyampaikan aja, karena ya ibaratnya saya pun pengen menyampaikan apa yang saya tahu, supaya nanti ke depan juga pengen ketika lupa tuh bisa diputar lagi ini gitu. Itu aja teman-teman ya. Thank you udah dengerin Legal Podcast. Tetap stay tune tentunya di sini ya, kita sama-sama sharing. Buat teman-teman yang pengen sharing gitu kan, silakan boleh langsung DM aja di Instagram atau di YouTube juga boleh komen. Ya, kita akan bahas mungkin hal-hal itu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan juga buat teman-teman semua. Thank you sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.